wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Di sini saya akan memaparkan tentang proyek mandiri saya dengan judul Pendederan ikan lele sangguriang dengan pakan tambahan cacing tanah. Latar belakang: lele sangguriang atau Clarias caribinus merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang sudah banyak dibudidayakan di Indonesia. Dalam habitatnya, ikan lele sangat fleksibel, dapat dibudidayakan dengan kadar penebaran tinggi di lahan dan sumber air yang terbatas. Teknologi budidaya relatif mudah dikuasai oleh masyarakat, dan juga pemasarannya serta modal usaha yang relatif rendah. Cacing tanah termasuk hewan tingkat rendah karena tidak mempunyai tulang belakang atau invertebrata. Cacing tanah memiliki kandungan protein yang tinggi. Maka dari itu biomasa dari cacing tanah berpotensi dikembangkan sebagai pakan tambahan. Tujuan yakni untuk mengetahui pertumbuhan ikan lele, lalu mengetahui tingkat kelangsungan hidup SR, FCR, EP, pertumbuhan panjang dan bobot. Kerangka pikir: tingginya permintaan pasar terhadap ikan lele sangguriang menjadikan para petani mencari alternatif lain dalam pemberian pakan, sebab harga pakan pelet yang relatif tinggi. Oleh karena itu, pemberian pakan dengan penambahan cacing tanah dapat menjadi salah satu upaya untuk menekan biaya produksi dalam berbudidaya. Kontribusi kegiatan proyek mandiri ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pemberian cacing tanah sebagai pakan tambahan untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan lele. Metodologi, waktu dan tempat dilaksanakan di Desa Kertosari, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan, dengan periode waktu dari bulan Oktober sampai dengan November. Prosedur kerja yang pertama ini persiapan media atau persiapan kolam, lalu pengisian air, penebaran benih, pemeliharaan dan pemberian pakan, sampling. Untuk alat dan bahan yang digunakan yakni kolam. Untuk alat yakni kolam, penggaris, timbangan, pH paper, scope net, baskom, termometer batang. Sedangkan bahan yang digunakan benih ikan lele, cacing tanah, dan pakan pelet PF1000. Parameter pengamatan yakni survival rate, LPH panjang dan bobot, FCR dan IP. Untuk pengamatan kualitas air yakni DO, suhu, pH dan amoniak. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila rekan-rekan ada yang ingin dipertanyakan, saya persilakan. Rekan-rekan ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Oh, baik, saudara Denny, saya persilakan. Saya ingin bertanya, Anda tuh menggunakan cacing, Anda mendapatkannya itu beli atau mencari sendiri? Baik, langsung saja saya jawab. Untuk cacing ya ini saya mencari di sekitaran lingkungan tempat tinggal saya. Ini kalau cacing yang di lingkungan Anda itu berkurang atau tidak ada, bagaimana cara mengatasinya? Saya akan beli, cari ke para petani pelaku budidaya cacing tanah. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya. Baik. Pemberian pakan cacing itu porsinya berapa persen hari? Menurut
Langsung saja saya jawab untuk pertanyaan saudara Teddy. Menurut jurnal yang saya baca, untuk pemberian cacing yakni 25%. Jadi pakan cacing diberikan sore hari saja. Sedangkan untuk pagi dan siang hari menggunakan pelet PF1000. Terima kasih. Ya. Oh, Saya baik. mau nanya, cacing ini memiliki protein berapa sehingga dapat dilakukan pemberian pakan sebenarnya? Menurut yang saya baca, cacing tanah memiliki kandungan protein tinggi, sekitar 72 sampai 84%, sehingga berpotensi dikembangkan sebagai pakan tambahan. Terima kasih. Apakah cukup untuk jawabannya? Cukup. Baik. Kurang lebih itulah pemaparan dari program proyek mandiri saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.